Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang beranggotakan Alia Sani, Iftirida Walia, Rahma Nabila Maharani, dan Ratu Regina Kusuma akan memaparkan pembahasan tentang pembelajaran saintifik. Poin-poin yang akan kami jelaskan antara lain pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, karakteristik dan prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan implementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama ada pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik ini dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Menurut Rusman tahun 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Sedangkan menurut Hosnan tahun 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Menurut Daryanto tahun 2014, ada beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Di antaranya adalah yang pertama untuk meningkatkan kemampuan intelek, yang kedua untuk membentuk kemampuan siswa menyelesaikan suatu masalah, yang ketiga terciptanya kondisi pembelajaran, yang keempat diperolehnya hasil belajar yang tinggi, yang kelima untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, dan yang terakhir untuk mengembangkan karakteristik siswa. Selanjutnya ada karakteristik dan prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Karakteristik pembelajaran saintifik menurut Hosnan yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip, yang ketiga melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat dapat mengembangkan karakter siswa. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran dituntut untuk menerapkan pendekatan saintifik atau ilmiah yang dipadu dengan model pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi, karakteristik tematik dan saintifik sama-sama berpusat pada siswa. Penerapan pendekatan saintifik atau ilmiah dapat dilakukan sesuai dengan kreativitas guru. Walaupun telah ada buku, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan keadaan peserta didik dan sekolah masing-masing. Selanjutnya, ada prinsip pembelajaran saintifik menurut Hosnan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa juga. Pembelajaran membentuk student self-concept, terhindar dari verbalisme, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip, mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir, meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yaitu yang pertama ada mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Lalu yang kedua ada bertanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari peserta didik. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga ada mencoba mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Yang keempat, ada mengolah informasi. Dalam kegiatan mencoba mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Yang kelima ada mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kelebihan pembelajaran saintifik. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. 2. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 3. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. 4. Mendorong siswa berpikir dan bekerja keras atas inisiatif sendiri. Jadi, secara umum, pendekatan saintifik mempunyai banyak kelebihan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan siswa dalam hal pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor, sebagai bekal siswa untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di lingkungannya. Kelemahan pembelajaran saintifik. Yang pertama, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. 2. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. 3. Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. 4. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. 5. Tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Jadi, pendekatan saintifik juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak semua siswa siap berpikir, sehingga bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami banyak hambatan. Selain itu, kurang efektif jika jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu siswa dalam menemukan teori atau pemecahan masalah. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kelompok kami mengambil contoh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, mengamati. Siswa mencari dan mengamati tumbuh-tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar secara berkelompok. Kedua, menanya. Guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang terkait dengan data dan informasi yang dikumpulkan. Contohnya, apa nama tumbuhan yang kamu temui? Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan. Yang keempat, mengolah informasi. Siswa mendiskusikan hasil informasi yang sudah didapat dan dicari dengan teman sekelompok. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Siswa dipersilahkan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok mereka secara lisan di depan kelas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.